Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, sudah kita bersama kembali di pembelajaran matematika di kelas daring di hari ini. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, bertepatan dengan Hari Arafah bagi umat Islam, di mana kita tentu sebagian melaksanakan ibadah puasa Arafah. Karena besok insya Allah pelaksanaan Idul Adha. Para siswa sekalian, pembelajaran pada materi 1 yang telah dipelajari itu tentang bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu ada bilangan asli, 0 dan lawannya, yakni bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu termaktub dalam satu garis bilangan, dari ada 0, ada negatif, dan ada positif, itu semua adalah bilangan bulat namanya. Baik, kali ini kita akan belajar berhitung sudah. Ya. Belajar berhitung tentang bilangan bulat itu sendiri. Ya. Bagaimana bilangan bulat di dalam operasi hitung bilangan. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pada bilangan bulat atau menambahkan pada bilangan bulat. Nah, untuk tambahan bilangan bulat ini perlu bantuan garis bilangan. Selalu. Pak Guru saja sering menggunakan bantuan garis bilangan itu. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melihat seperti 4 tambah 5. Jadi kalau pakai garis bilangan 4 tambah 5. Tuh 4, kita berada di titik 4, nanti 5 dan sebagainya. Kemudian negatif 4, nih ada negatifnya. Kalau ditambah 5 berapa hasilnya? Ini tentu kalian akan berpikir, bagaimana kok sama angkanya tapi ada negatifnya ya. Berikutnya ada 4 ditambah negatif 5. Nah, bagaimana juga ini cara menyelesaikannya ya. Jadi kita harus banyak berpikir. Nah, berikutnya ada negatif 4 ditambah negatif 5, sama-sama negatif. Nah, ini perlu kita berpikir. Namun sebelum berpikir tentang ini, tenangkan diri kalian. Jangan lupa pakai masker saat belajar di depan HP atau laptop kalian ya. Jangan bermain-main ketika belajar, harus konsentrasi. Jangan lupa cuci tangan yang bersih. Itu tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Baiklah para siswa. Nah, ini bantuannya. Ini bantuannya. Ketika tadi dikatakan 4 ditambah 4 ditambah 3, ya 4 tambah 5 ya kan? 4 tambah 5. Ini 4 ditambah 5. Nah, ini ya. Angka 5-nya mana? Nah, angka 5. Baik. Sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini. Kita berada di angka 4. Nah, di sini. Ini angka 4. Tambah 5. Berarti tambahnya itu ke kanan karena tidak ada negatifnya. Maka ke kanan. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf. Bentar dulu. Saya hapus dulu. Nah, ini kembalikan. Kemudian Pak Guru kembali menggunakan alat tulis Pak Guru. Mana? Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini penambahannya ditambah 5 kan? Berada di angka 9. Berarti jawabannya sama dengan 9. Nah, ini ya. Nih, begitu juga 4 ditambah
negatif 5. Pakai ini aja ya, walaupun salah cara menulisnya Pak Guru ya. Biar cepat ya. Nih. Ya. Hasilnya berapa? Kita tetap berada di posisi 4 tadi ya, angka 4. Negatif itu kan ke kiri, ditambah tapi negatif. Ditambah tapi negatif, ada negatif. Maka kita berada 5 langkah ke kiri. 1, nih dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, nih hasilnya. Nih. Beda juga kalau kita mau menjumlahkan sekarang. Beda lagi angkanya. Negatif 4 ditambah 5. Nah, nih, negatifnya ada di depan. Maka kita berada pada posisi sini. Negatif 4. Ini negatif 4. Ini. Maka negatif 4 ditambah 5. Tambah 5. 1. Karena tambahkan ke kanan. 2, 3, 4, 5. Nih ya. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 1. Nah, ini ya. Nih. Beda lagi kalau angkanya, ya ini yang terakhir. Sama-sama negatif. Negatif 4. Nah, negatif 4 ditambah negatif 5 ya. Tambah negatif 5. Berapa hasilnya? Sama dengan berapa? Lihat ke garis bilangan kamu. Pertama kita berada di situ duduknya, negatif 4. Nah, di sini. Kita berada di negatif 4 sekarang. Ini ya, negatif 4 di sini. Ditambah tapi negatif. Ditambah tapi negatif, berarti ke kiri. 1. 5 langkah. 2, 3, 4, 5. Nah, ada di sini sekarang ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan negatif 9. Nah, untuk memudahkan pekerjaan ini, maka selalulah kita minta bantuan garis bilangan. Ya, ini. Baik, para siswa. Selanjutnya, Pak Gur hapus dulu. Nah, nanti pelajari di rumah ya. Nah, baik, berikutnya garis bilangan digunakan pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kalau arahnya ke kanan berarti tambah, jika ditambah arahkan ke kanan. Tapi kalau tambahnya tambah negatif, nah berarti arahnya ke kiri nanti. Ya, seperti yang dicontohkan tadi. Jika negatif, maka arahkan ke kiri. Jika dikurang, nanti kalau ada pengurangan ya. Dan sebagainya ya. Perkalian. Oh, ini pengurangan dulu. Kita bicara tentang pengurangan ya. Kalau pengurangan di sini kembali ke awal lagi ya. Mana? Garis bilangan tadi. Nah, di sini kita pengurangan. Dari pengurangan. Misalnya kalau pengurangan, bicara pengurangan mana? Misalnya sekarang kita bicara angka 4 dikurang 3. Ini pengurangan ya. Angka 4 dikurang 3 sama dengan berapa? Kembali ke sini. Kita berada di 4, namanya dikurang. Yang keempat, namanya dikurang, ya ke kiri. 1, 2, 3. Berarti hasilnya sama dengan 1. Kalau ini pelajaran kelas 1. Berikutnya, kalau negatif 4. Nah, negatif 4 dikurang 3. Pokoknya angka yang pertama itu kita dudukin dulu. Kita berada di negatif 4 di sini ya. Dikurang ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, bagus. Nah, kalau ke kiri berarti di sini. Nih, 1, 2,
3. Nah, berarti sama dengan negatif berapa itu? 7. Bagus ya. Nah, berikutnya contoh lainnya. Kalau ada angka negatifnya di belakang. Nah, misalnya 4. Tetap 4 ya, kita bicara 4 dulu. 4 dikurang ternyata negatif. Ayo. Negatif 3. Ada negatifnya. Nah, disinilah kita perlu pemahaman dulu. Ketika ada kurang ketemu negatif, maka usaha kamu segera ini digabung. Ya, 2 ini digabung. Nah, menjadi kurang, kemudian negatifnya tegakkan menjadi tambah. Ya, jadi kalau begitu bacaannya sudah 4 ditambah 3, jadi kembali ke 4. 4 ditambah 3, nah, berarti ke kanan karena sudah berubah. Nah, jadi itu duluan dirubah. Hasilnya sama dengan 7. Ya. Nah, begitu juga kalau dua-duanya negatif. Misalnya di sini saya taruh ya. 4 negatif 4 dikurang negatif 3. Nah, maka langkah yang kita ini sama dengan yang depan tadi. Sama, maka dirubah yang ada ini tambah. Ya, gabung dua-duanya menjadi tambah. Ya. Berarti negatif 4. Di mana negatif 4? Di sini. Ya, negatif 4 ditambah 3. Ya, ini sudah. 1, karena tambah ke kanan. 2, nah, 2, 3. Hasilnya sama dengan negatif. Ya, sama dengan negatif 1. Nah, ya hasilnya. Gitu. Ya, wah hebat tulisan Pak Guru kayak anak kelas 1 ini kan. Ya. Enggak apa-apa, mudah-mudahan kalian memahami ya. Baik. Jadi ini pengurangan, cara pengurangan. Nah, baik. Baik sini ada yang bertanya? Ya. Nanti akan Pak Guru berikan jawabannya. Jika bertanya silakan di-share lewat grup boleh ya. Berikutnya, bagaimana jika perkalian dan pembagian? Nah, ini perlu kalian hafalkan nanti ya. Untuk perkalian, jika angkanya positif, dikali positif, hasilnya positif. Nah, misalnya yang sama yang positif. Nah, sini 2 dikali 3. Hasilnya pasti positif. Maksudnya positif gimana? Dan. Ya. Ya. Nih. Sama dengan, ya maksudnya positif itu tidak ada negatifnya. Sama dengan 6. Nih kan. Duanya, artinya cara menyelesaikannya, duanya 3 kali. Gitu. Duanya 3 kali. 2, 2, 2. Nah, nih. Jadi berapa ini? 6. Bagus. Jadi hasilnya sama dengan 6. Kalau misalnya ada positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Pokoknya salah satunya ada negatif, pasti negatif. Negatif 2. Atau positif lah, positif 2 ada ya. Nah, mana? Ini positif 2. Ya. Dikali negatif 3. Hasilnya pasti negatif ya. Nih, sesuai dengan ini ya. Aturan ini yang kamu pakai. Hafalin terus. Hasilnya negatif 6.
Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau negatif 2 dikali 3, 1 yang di depan negatif, maka hasilnya juga negatif. Nih, negatif, hasilnya negatif. Kalau sama-sama negatif, negatif 2 dikali negatif 3. Hasilnya positif. Kata ini. Nih, ikutin ini. Ya. Nih hasilnya positif, berarti hasilnya 6. Jadi kuncinya dua-duanya positif, maka hasilnya juga positif. Salah satunya negatif, ya, maka hasilnya negatif. Dua-duanya positif, negatif, hasilnya adalah positif. Nah, ini itu ya kata kuncinya. Baik. Nah, diingat ini pelajarannya ya. Silakan dipelajari betul-betul ini tentang ini. Baik. Selanjutnya tentang pembagian. Nah, ini contohnya perkalian. Sama dengan pembagian. Kamu sudah belajar pembagian dan perkalian dari kelas 4 ya. Ini untuk pelajaran ini kuncinya tetap ini ya. Jika ada salah satu ini ada salah satu ini yang depan positif, yang di bawah, yang di belakang positif. Hasilnya tetap negatif. Ini perlu kamu kuasai, pahami. Begitu juga pembagian. Salah satunya positif dan sebelahnya negatif, maka hasilnya harus negatif. Yang depan negatif, yang belakang positif, maka hasilnya harus negatif. Kalau dua-duanya negatif, baru hasilnya positif. Nih dua-duanya positif, hasilnya negatif. Begitu seterusnya. Ya. Selanjutnya, sering-seringlah kalian berlatih dan nanti ada materi yang Pak Guru berikan dalam lembar kerja siswa, silakan diselesaikan, dan jika ada yang kurang paham, buka lagi penjelasan dari Pak Guru ini. Terima kasih, dan yuk, insya Allah kalau kalian sering-sering berlatih, pasti akan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.